Saturday in Ramadan kali. Halo semuanya, aku belum menyapa dengan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku Enda. Tadi sedikit mencekam ya perjalanannya sebelum sampai sini. Kayak aku ngelewatin jalan yang mana pas aku ke Sukabumi jam 4 subuh sama mamaku tuh, mau sampai ke depan ke Biotrop, aku pernah dijailin. Pas lewatin jalan ada lampu jalan yang berdiri gitu kan. Nah awalnya tuh si lampu itu tuh hidup, tapi pas kita lewat lampu itu terus tiba-tiba lampu itu mati gitu. Kayak jahil banget yang tinggal di situ gitu. And don't do that with me. Kalau aku lagi sendiri kan aku bisa ngabrit ya. Terus ternyata tadi ya aku masih kayak ngerasa agak takut gitu, tapi by the way aku keluar jam 5:30 dalam kondisi masih gelap gitu. Terus tadi kan lewatin terowongan, aku sebenarnya udah membiasakan tidak takut sih, karena aku tahu yang wajib aku takutin itu cuma Allah gitu. Jadi pas ngelewatin tempat-tempat yang sedikit mencekam, aku pasti kayak izin gitu, ucapin salam, assalamualaikum, numpang lewat gitu, nggak mengganggu. And that's berdoa sih ke Allah. Padahal ini pagi loh, bukan malam. Dasar. Jadi agendanya hari ini aku mau lari pagi di bulan Ramadan, mumpung aku masih halangan. Jadi kalau aku merasa haus karena capek, aku bisa minum pas di rumah. Karena sebelum Ramadan tuh aku ada rencana lari juga, tapi nggak bisa karena kerjaan dari sekolah juga, karena waktu itu tuh lagi unwell dan unmotivated. Mumpung sekarang lagi mau, jadi direalisasi. Dulu kayaknya sebelum lari. I think I need to take beberapa gerakan supaya aku nggak kaku nanti. Wah, kayaknya aku lari lumayan jauh deh ini. Baru 1 putaran doang, tapi aku udah ngerasa capek banget. By the way, tadi aku keluar rumah nggak pakai apa-apa. Pakai sih, aku pakai essence dari sisa sheet mask yang aku pakai semalam kalau nggak salah. Terus sekarang aku lagi istirahat dulu
sebelum nanti lanjut lari lagi, aku kayaknya mau sampai ke ujung sana tuh. Aku penasaran ujungnya tuh apa, karena semenjak tempat ini menjadi perumahan tuh aku kayak belum explore sampai ke ujungnya. I just know that this place dulunya tuh kayak sawah gitu, dan banyak banget memori aku di sini karena since I was in elementary school, aku sering jalan dari rumah buat sampai ke sekolah tuh lewat jalan ini gitu. Oh iya, aku mau cerita sedikit. Jadi waktu tempat ini masih jadi sawah tuh, aku masih ngerasain kayak yang jalan di atas pematang sawah. Aku masih ngerasain kayak apa ya, memori menyedihkan ketika aku harus jalan di pematang sawah yang baru banget dikasih tanah yang masih basah sama petani gitu. Terus pernah aku takut berangkat sekolah lewat sawah karena di jalan ketemu ular, atau misalnya ada apa ya, kayak bukan sapi sih, tapi kerbau gitu kan yang bajak sawah. Aku takut banget gitu, sampai aku kadang suka ditolong orang buat bisa pulang gitu. Terus kalau lewat sawah pas lagi hujan ada petir gitu, itu sungguh sangat menakutkan, dan biasanya aku kayak nangis sendirian gitu waktu kecil. Dan ketika aku ngelihat mama aku ada di seberang jemput aku tuh, aku kayak yang bahagia gitu loh, kayak diselamatin gitu loh. So many memories in here, and that's reasons why I like to explore this place. So running, untuk workout, untuk olahraga, ya cuma lari doang, tapi sebenarnya itu salah satu cara untuk biar bisa sehat. Aku cerita di sini kalau aku udah sampai ujung dan ternyata itu mentok banget gitu. Terus ada jalan alternatif juga yang biasanya dipakai sama warga gitu. Nah dari sini tuh suara aku udah mulai hilang gitu. Seperti biasa aku cerita soal pengalaman S1 aku yang udah beres, terus what the next. Aku kan udah selesai S1 ya. Lalu apakah aku mau melanjutkan kuliah aku ke S2 gitu. Terus ini tuh kayak pertanyaan yang pernah diajukan oleh seseorang kepada aku khususnya. Aku pernah ditanya sama kakak yang sangat menginspirasi aku, seorang kakak. He told me to change, kenapa nggak ambil S2 dengan beasiswa deh, PPDB-nya gitu. Cuman aku bilang ke dia, enggak deh kayaknya kak, soalnya yang aku pertimbangin itu banyak, kayak aku kan udah ngerasain S1 ya, yang mana kalau kuliah itu yang dibayar tuh bukan cuma SPP aja tentu dong. Kalau misalnya kayak ada ujian atau event, atau misalnya acara seminar, ongkos gitu, dan apa ya, untuk jajan, itu tuh butuh uang yang tidak sedikit gitu. Aku kayak I just want to take a break and kayak istirahat dulu aja dari segala macam pembayaran. Jadi kenapa aku nggak mau lanjut S2 itu bukan karena aku tadi bukan karena aku nggak suka belajar gitu, atau aku udah enak sama belajar, bukan karena kayak gitu ya. Tapi I have problem with money. I think everyone have problems same like me, because this is life, right? Jadi aku kayak pengen istirahat dulu. Tadinya tuh aku punya plan gitu after S1 untuk pengen banget ngambil course atau les bahasa Inggris ya, seenggaknya misalnya 1 minggu tuh 2 atau 3 kali gitu pertemuannya. Cuman gak bisa juga kan, tapi ya yang namanya hidup kadang tuh berjalan tidak sesuai dengan rencana kita juga kan. So karena gak bisa, jadi akhirnya aku ambil pelajaran dan untuk menerima aja gitu. Terima, terus aku bisa belajar sendiri kok. I can learn by my own self. Jadi aku belajar lewat Spotify, lewat podcast, lewat lagu, lewat stories yang ringan-ringan sederhana, kalau enggak series dalam bahasa Inggris. Kayak kemarin tuh aku sempat belajar dari seriesnya Wednesday. Yang lebih banyak tuh aku belajar dari YouTube sih. I can learn from YouTube, from many channel like channel Dasyataran karena vlognya itu dari bahasa Inggris, terus Maya with Love, terus dari Ome TV juga kayak Vicky Naki atau Indah Asmi Jayanti atau Ryan Hell. Aku suka banget nontonin vlog-vlog bahasa Inggris mereka atau konten Ome TV mereka karena itu bisa improve bahasa Inggris aku gitu. Tuh, jadi I still learning every day lewat apapun yang bisa aku akses.
Kayaknya aku capek deh kalau ngobrol sambil jalan, sambil megangin handphone. Kayaknya aku harus cari tempat buat duduk. Oke, kita cari tempat buat duduk dan aku mau menyampaikan pemikiran aku lagi. It's just for myself. Aku buat video sebetulnya bukan kayak untuk ditonton banyak orang. Aku harus mastiin kalau misalnya ini ada suaranya. Kalau nggak ada nanti aku ngomong banyak tapi nggak ada suara kan gimana ya. Oke, jadi aku udah dapat tempat buat duduk di sini. Tadi aku juga ngambil beberapa foto buat thumbnail sih. Sebenarnya ini jalan lewat orang, jadi orang-orang pasti bakal ngeliat aku, but I don't care. Oke, jadi aku juga mau cerita soal aku kan udah S1 ya. Terus kan kalau misalnya S1 tuh aku ngerasa kalau aku tuh harus berbeda gitu. Aku tuh udah bukan orang yang tidak tahu apa-apa lagi gitu. Aku benar-benar harus istilahnya tuh mendeliverkan ilmu aku sesuai bidang yang aku ambil gitu. Cuman yang namanya manusia gimana sih, kadang tuh moodnya tuh mood swing, naik turun gitu. Aku tuh udah sering banget kena penyakit mental ini gitu. Terus kayak aku pengen terbebas dari penyakit mental ini. Dan alhamdulillah kan aku sering dengerin podcast, dengerin ceramah, dan manut sama ucapannya Dr. Fahrudin Faiz tentang filsafat stoik bahwa sebetulnya kita itu tidak akan merasa bodoh, malas, sumpek, dan lain sebagainya kalau di dalam diri kita sendiri itu tidak mengizinkan untuk merasa demikian gitu. Jadi kita tuh sebetulnya punya pengendali atas hidup diri kita gitu. Kita tuh bisa mengendalikan apa yang seharusnya kita pegang, value-value yang kita pegang, dan kita itu punya kebebasan untuk memberikan respons gitu. Jadi kalau misalnya dikasih masalah gitu atau dikasih perasaan sumpek tuh respons kamu apa sebenarnya, kamu mengizinkannya tuh gimana dalam diri kamu. Terus aku jadi kayak yang aware gitu, sebetulnya penyebab mood aku gak bagus itu apa gitu. Terus ternyata karena aku tuh kurang tidur, karena aku terlalu kecapean dan terlalu memforsir diri aku, atau karena aku terlalu banyak memendam sesuatu yang mana aku pikir tuh ketakutan dan kesulitan terus gitu. Padahal aku pikir Allah itu tidak akan memberikan kesulitan di luar batas kemampuan hambanya kan. Terus sebetulnya di setiap masalah yang kita dapat di hidup ini, kita tuh diajarkan untuk ikhtiar mencari jalan keluar, yang mana kapasitas kita untuk memecahkan masalah itu setiap harinya tuh akan bertambah gitu kan, akan semakin lebih baik gitu. Itu sebetulnya hikmahnya ketika kita punya masalah sih. Makanya kalau punya masalah sih itu tandanya bahwa kita itu hidup gitu. Terus juga ternyata penyebabnya aku nggak mood itu karena makanan atau minuman yang aku konsumsi. Penting banget teman-teman untuk perhatikan apa yang kita makan atau apa yang kita minum, karena itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Kalau kita sehat kan kita moodnya pasti baik, tapi kalau lagi kurang sehat pasti ikut nggak baik juga gitu. Have you ever think how's your body in like 50 or 63 years old? Karena kan batas umur manusia itu seperti gambarannya Nabi Muhammad ya, usianya Nabi Muhammad SAW kalau kita muslim gitu. Kalau ada orang yang umurnya di atas 63 mungkin itu adalah keberkahan dan bonus dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan demikian tuh aku kayak berpikir, if you have done to sudah menjadi guru yang profesional gitu ya, and what next gitu, apalagi selanjutnya gitu. Menurut kalian penting gak sih untuk punya harapan atau impian yang tinggi supaya kita tuh lebih semangat untuk menjalani hidup gitu, supaya kita tuh enggak mengikuti mood swing kita gitu, dikit-dikit cepet lemes, dikit-dikit cepet unmotivated atau unwell gitu, kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu. Menurut kalian penting gak sih? Oke, aku kayaknya mesti jalan lagi deh, soalnya aku digigitin nyamuk dari tadi. Kita lanjutin lagi ya. Terus kalau misalnya udah jadi guru yang profesional, what next dah gitu. Aku kadang suka mikir kayak gitu kan. Aku pernah mendeklarasikan mimpi aku di depan dosen dan teman-teman kuliah aku nggak inget semester berapa, tapi waktu itu aku bilang kalau aku tuh pengen jadi menteri pendidikan. Kenapa? Karena aku tuh punya refleks gitu tentang dunia pendidikan. I want to have change in education world, karena aku tahu rusaknya atau fenomena yang terjadi di dunia pendidikan sekarang tuh kayak gimana. Khususnya aku kan bidangnya adalah anak-anak usia dini ya, jadi itu penting buat aku gitu.
Tapi jujur juga aku pernah merasa low terhadap mimpi aku sendiri. Aku pernah merasa kayaknya mimpi aku gak akan tercapai deh. Aku pernah ngerasa kayak gitu. Soalnya aku kayak ngerasa, hello, kamu tuh siapa? You're not Maudy Ayunda yang otaknya sangat Stanford dan Oxford gitu. Tapi ke diri aku tuh bilang lagi gini, kalau misalnya kamu sendiri gak menghargai mimpi kamu, terus emang siapa yang mau menghargai orang lain? Kan gak mungkin gitu. Kalau misalnya kamu aja meragukan diri kamu, ya gimana kamu itu mau bermimpi gitu. Kalau bermimpi itu kan sebetulnya sangat mudah ya, bahkan murah gitu, nggak bayar kita kan kalau bermimpi. Cuman untuk mewujudkan mimpi tersebut, berapa banyak waktu, track, berapa banyak biaya juga untuk mencapai mimpi tersebut. Itu yang aku pikirin gitu. Itu yang kadang bikin aku tuh low motivation juga terhadap mimpi aku sendiri gitu. Tapi kembali lagi, selama kita tetap di track yang sama gitu, di bidang yang sama, gak apa-apa, tetap ikhtiar aja gitu. Ya mungkin someday you can get way to make your dream will come true. Jadi jangan menyerah gitu. Kadang dengan mimpi itu kita kalau bisa semangat, ya udah bermimpi aja. Jadi konklusinya itu adalah penyebab kita mungkin merasa tidak semangat, tidak termotivasi, atau mood swing, itu bisa jadi karena kita melupakan tujuan awal kita untuk melakukan sesuatu di dunia ini gitu. Pasti kan seseorang itu kalau misalnya udah dewasa, dia akan menuju ke piramida paling tinggi Abraham Maslow, yaitu untuk mengaktualisasikan dirinya gitu, apa yang dia bisa, apa yang dia suka, apa yang bermanfaat untuk orang lain dari diri dia gitu. Dan aku juga ngerasain fase ini. Setiap orang pasti ngerasain juga gitu. Jadi kalau misalnya memang jalan untuk mengaktualisasikan diri kamu itu belum ada, ya kamu lakuin aja sebisa kamu. Aku sendiri suka bilang ke diri aku bahwa kalau kamu belum bisa sampai ke situ, udah, ya you must lakuin yang terbaik aja. Cukup lakuin yang terbaik yang kamu bisa. I think kamu bakal bosan lihat muka aku dari tadi ngomong, jadi aku shoot jalan sambil ngomong ya. Kadang tuh kalau misalnya kita punya cita-cita atau mimpi yang tujuan akhirnya itu bukan dunia tapi kayak akhirat, itu justru harusnya bikin tambah semangat kan. Karena you know bahwa bidang kamu atau apa yang kamu lakuin sekarang tuh hanya tools atau alat supaya kamu bisa sampai ke tujuan akhir kamu gitu, ke cita-cita akhir kamu gitu. Jadi aku pikir penting juga untuk kita bisa punya mimpi yang orientasinya bukan cuma di dunia aja tapi juga untuk akhirat. There's doggy. Biasanya aku takut, tapi sekarang enggak. And this is Kate. No. Kayaknya dia kucing rumahan deh, makanya jinak. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan my thoughts, pemikiran aku, curcelan aku di vlog kali ini sampai akhir. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.